pemerintah kita di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto masih mampu mengendalikan dengan harga yang sama. Saya telepon saat perang baru 3 hari, saya telepon kakak saya di Uni Emirat Arab, yang mulia MBS, saya tanya, yang mulia kapan perangnya selesai? Kami minta teman-teman YouTuber Nusantara, teman-teman LG dan Bapak selalu kami sayang Bapak Jokowi. yang sayang Pak Jokowi tepuk tangan, yang hormat Pak Prabowo tepuk tangan, yang sayang sama Mas Gibran, yang sayang Prabowo Gibran, jangan malu, jangan ragu, berteriak. Yang sayang Pak Jokowi tepuk tangan, yang hormat Pak Prabowo tepuk tangan. Lawan, lawan dan menang, lawan dan menang, Prabowo Gibran. Lawan, lawan, pilih Prabowo Gibran, jangan malu, jangan ragu, berteriak. Pinggir dong, pinggir dong, pinggir dong. Pasukan Pak Panas mau lewat, jangan di tengah-tengah, nanti teriak-teriak. Pak Jokowi udah mau. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Pampres kita di bawah komando Kompol Salim, luar biasa. Oh iya siap. AKBP luar biasa. Bahkan sebentar lagi beliau calon Kapolri. Amin. Mau jadi penasihat Kapolri. Oke Bapak, anniversary ke-1 YouTuber, kita berikan tepuk tangan luar biasa. Sekarang ini selain dari teman-teman YouTuber Nusantara, tentunya ada, kita berikan tepuk tangan untuk Laskar Gibran dan YouTuber Nusantara. Baik, untuk membuka acara ini, mari yang ada di Republik Indonesia ini dan peninggalan dari Pak Jokowi. Pertama-tama 1 tahun, maksudnya genap usia 1 tahun bersama-sama. Dan spesial juga kita di sini ada kehadiran orang tua kita, Abang Uce Gustaf, koordinator seluruh relawan sambutan dan menyapa seluruh masyarakat Indonesia, spesial kawan-kawan dari luar negeri. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, salam baca. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin, masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri pada Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Kemudian juga saya ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang pertama pada YouTuber Nusantara yang dikomandani oleh Bang Agri Fanani. Meskipun baru 1 tahun umurnya, tetapi saya kira kita melihat kiprahnya luar biasa, bermanfaat bagi bangsa dan negara, utamanya dalam meluruskan hal yang berkaitan dengan DFK. Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya yang saya hormati, seluruh anggota YouTuber Nusantara, seluruh relawan yang hadir dari Sabang sampai Merauke,
Kita tahu semua negara sekarang ini sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah. Betul-betul sangat sulit menahkodai sebuah negara dalam situasi yang tidak gampang seperti sekarang ini. Ada 3 kekacauan besar, ada 3 disrupsi besar yang kita hadapi dalam saat yang bersamaan, yaitu tantangan perubahan iklim yang pertama, yang kedua tantangan geopolitik, kemudian yang ketiga tantangan disrupsi teknologi karena adanya revolusi besar AI dan revolusi besar humanoid robotik yang itu datang pada dekade yang bersamaan. Bukan sesuatu yang mudah dalam menahkodai kapal besar seperti negara kita ini, karena hampir sekarang ini semua negara mengalami hal yang sama, yaitu karena tantangan geopolitik. Kita tahu perang Rusia dan Ukraina belum selesai, ditambah Israel dengan Palestina belum rampung, ditambah lagi sekarang Israel Amerika dengan Iran yang menyebabkan ketidakpastian dunia dan menyebabkan semua negara pusing menghadapi ketidakpastian ini. Kemarin sore saya lihat harga Brent minyak sudah mencapai 108 sampai 112. Ini angka yang tidak mudah dari yang sebelumnya hanya 60-70. Artinya kenaikannya sudah hampir 2 kali lipat. Ini kalau diterus-teruskan semua negara nggak akan ada yang kuat menghadapi ini. Tapi pemerintah kita di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto masih mampu mengendalikan dengan harga yang sama. Bayangkan negara lain sudah naik 40-60%. Kita nggak naik. Pertalite masih 10.000, bener ya? Yang pertama mungkin harganya 12.400 sampai 12.500. Masih harga yang sama. Ini menurut saya sebuah keputusan yang berani, sebuah keputusan yang dihitung dengan kalkulasi yang detail, yang matang, sehingga keberanian itu menyebabkan beliau memutuskan tidak naik sampai hari ini, meskipun dengan resiko APBN yang kita harapkan masih mampu menahan lajunya kenaikan harga minyak yang ada. Karena rampungnya kapan nggak jelas. Saya telepon saat perang baru 3 hari, saya telepon kakak saya di Uni Emirat Arab, yang mulia MBS, saya tanya, yang mulia kapan perangnya selesai? Baru mulai itu saya sudah tanya kapan perangnya kira-kira selesai. Dijawab nggak pasti dan nggak jelas. Kemudian saya bertanya, harga minyaknya akan sampai berapa? Dijawab juga nggak pasti dan nggak jelas. Karena memang kalkulasinya sangat rumit, kalkulasinya sangat sulit sekali. Saya ulangi lagi telepon ke menterinya di sana. Jawabannya juga sama. Ini yang sudah di dalam lingkaran perang saja tidak bisa memperkirakan, apalagi kita yang ada di sini sangat sulit memperkirakan, memprediksi
kapan perangnya selesai dan kapan harganya akan kembali pada harga yang normal kembali. Sehingga kita berdoa bersama agar APBN kita, fiskal kita ini kuat menghadapi goncangan-goncangan yang tidak jelas seperti yang kita alami sekarang. Pertama, urusan geopolitik. Yang kedua juga urusan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Semua negara mengalami semuanya, tanah longsor, banjir bandang, taifun, semuanya mengalami semuanya. Kenaikan permukaan air laut, semuanya mengalami semuanya. Belum yang ketiga, meskipun ini sudah mulai, tapi perkiraan saya akan mencapai puncak pada 5, 10 atau 15 tahun yang akan datang, yaitu revolusi besar AI dan revolusi besar humanoid robot. Ini lebih akan merumitkan lagi. Kita nggak tahu ini berita benar atau ini AI. Sekarang aja kita sudah mengalami, dan nanti akan pada titik puncaknya akan betul-betul akan kesulitan kita membedakan yang asli dan yang AI. Inilah 3 tantangan besar yang kita hadapi, dan kita harapkan betul-betul utamanya urusan yang sekarang ini, urusan minyak itu betul-betul harus memang bisa segera terselesaikan, karena kalau enggak harga transportasi akan naik, harga logistik akan naik, harga barang-barang akan naik, dan akhirnya daya beli kita akan turun. Dan kalau kita nggak pinter-pinter menyelesaikan urusan sosial politiknya, juga bisa akan terimbas. Oleh sebab itu, pada kondisi yang sangat riskan seperti sekarang ini, butuh ketenangan kita semuanya. Jangan membuat kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Kalau ada berita yang belum jelas kebenarannya, jangan dinaikkan. Juga saya ingin mengingatkan, jangan mudah menuduh, jangan mudah mencurigai, jangan mudah menyampaikan hal-hal yang belum teruji kebenarannya. Masih ragu ya, jangan terus kita pakai konon. Masih ragu-ragu, kita masih pakai katanya. Ini baru musim. Jadi yang enak itu justru yang lucu-lucuan gitu loh. Seperti yang sering disampaikan Bang Agri, sering disampaikan Bang Opung Barbela, yang disampaikan di Bang Jemi juga, yang sering disampaikan juga oleh Bang AR Mahmud, meskipun hanya merepost punyanya Bang Opung, kemudian beliaunya hanya tertawa. Juga Bang Black Majenang. Saya kira kekuatan yang power yang gede ini harus kita gunakan dalam rangka memberikan ketenangan kepada masyarakat. Jangan justru
buat kegaduhan-kegaduhan yang nggak perlu, tapi ya sekali-sekali juga nggak apa-apa. Ya jangan terus-menerus, kalau sekali-sekali kan nggak bosen gitu. Kalau sekali-sekali aja nggak bosen, tapi kalau terus-menerus wah, membuat gaduh negara. Dan saya senang pada pagi hari ini memperlihatkan kebersamaan kita, karena negara ini dalam posisi seperti sekarang ini perlu betul-betul kekompakan, perlu betul-betul kerukunan di antara kita, perlu betul-betul persatuan, kesatuan itu betul-betul dijaga betul. Jangan malah menakut-nakuti, nanti 2-3 bulan lagi akan chaos. Kita ini sudah takut dengan situasi, malah ada yang nakut-nakuti. Kita jangan terpancing dengan hal-hal yang seperti itu. Dan dengan kebersamaan, dengan informasi-informasi yang baik dan sehat, dengan suasana yang tenang, kita harapkan kita mampu melewati tantangan-tantangan yang tidak mudah ini. Hati-hati itu harus, waspada itu harus, tapi takut jangan. Karena kita yakin bersama-sama kita akan jaga negara kita yang kita cintai. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jokowi sebelum meninggalkan podium, kita mau menyapa kawan-kawan dari luar negeri, Bapak. Silakan teman-teman dari luar negeri bisa langsung disapa. Ini dari India, Pakistan. Oke. Ya. Selamat pagi Pak Jokowi, sehat selalu Pak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi waktu di Indonesia, Bapak. Bapak punten, ini Pak Alfi diaspora Jerman, Bapak diaspora Jerman ingin menyampaikan rasa terima kasih dan dukungan Pak dari Pak Alfi diaspora Jerman kita Pak di Eropa. Silakan Pak Alfi. Gimana situasi di Jerman saat ini, utamanya yang berkaitan dengan BBM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden Jokowi. Situasi di Jerman kondusif, walaupun harga BBM dan harga bahan pokok naik, Pak Jokowi. Insya Allah juga ya pemerintah Jerman bisa mempertahankan kondisi ini sama seperti yang ada di Indonesia, Pak Jokowi. Harapan kami besar pada pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Wapres Gibran agar terus merangkul Pak potensi diaspora sebagai aset bangsa. Selamat bertugas untuk Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Gibran bersama-sama untuk kita mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Sehat-sehat rekan-rekan yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Harga minyak naik berapa? Harga bensin naik berapa di Jerman? Berapa persen naik? Sebelum perang itu 1,7 euro per liter, sekarang sudah di 2,2-an, Mbak, kurang lebih. 1 euro berapa? 19.400 ya kayaknya ya. Tadi udah 30 ribuan ya per liternya mungkin rupiah kan. 25% ya kira-kira. Iya. Ya, terima kasih. Baik. Oke.
Bapak, kita beri semangat kita bersama. Bapak Ibu sekalian, mohon izin Bapak, kami akan mengambil kesempatan ini untuk kita menandakan sebagai 1 tahun YouTuber Nusantara. Kita akan potong tumpeng bersama dengan Bapak Jokowi. Ini gemoy. Dan kami juga menyapa Nur Wahid, kami persilakan ke depan. Pak Busnami kami persilakan. 1 tahun pertama memberikan kontribusi untuk Indonesia melawan disinformasi, fitnah, ujaran kebencian dan juga hoax. Inilah dia 1 tahun bersama YouTuber Nusantara, mendukung Bapak Jokowi, mendukung Pak Prabowo Gibran. 1 tahun kita potong tumpeng dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1 tahun YouTuber Nusantara bersama Bapak Jokowi. Kita berikan tepuk tangan. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna penyerahan tumpeng oleh Bapak Presiden ke-7 Joko Widodo kepada Mas Adri Panani sebagai simbol 1 tahun YouTube. Berfoto bersama sebelum kita turun. Siap? Kita harus percepat untuk sesi foto bersama. Ketum-ketum relawan, kami persilakan untuk silakan kembali ke tempat masing-masing karena kita akan memanggil setiap meja. Kami persilakan untuk teman-teman berdiri yang di meja pertama. Acara ini seperti apa tujuan? Sini. Ya, sebenarnya acara ini kita udah rancang sudah lama, mungkin sejak 6 bulan yang lalu. Teman-teman YouTuber Nusantara sepakat untuk mengadakan halal bihalal. Momen halal bihalal itu kebetulan pas usia kita itu 1 tahun. Jadi 1 tahun yang lalu kita di salah satu hotel sebelah. Kemudian usia 1 tahun ini kita mengadakan di sini. Nah, pada saat kita konfirmasi ke Bapak, waktu sudah disiapkan jauh hari oleh Bapak karena waktunya kan memang tantangan sulit. Nah, tanggal 4 inilah kemudian kita mengadakan ulang tahun pertama YouTube Nusantara. Tidak saja ulang tahun, ternyata antusias netizen Nusantara itu adalah pecinta YouTuber Nusantara banyak sekali dari Sabang sampai Merauke. Nah, itulah kemudian kita juga mengakomodasi atau mengakomodir teman-teman netizen Nusantara. Ya, kita bisa rasakan auranya ini, kita bisa lihat antusias masyarakat, penggemar YouTuber Nusantara hadir dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang luar biasanya lagi, kita nggak sangka-sangka teman-teman yang notabene relawan Pak Jokowi, relawan Pak Prabowo Gibran, nah kita surprise juga ikut hadir dalam acara ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Semangat kita adalah yang memang dari pertama kali dibentuknya YouTuber Nusantara itu untuk melawan hoax dan DFK, dan makin hari penyebaran hoax atau penyebaran hoax dan DFK itu makin masif dan makin gak karuan, makin nekat banget, bahkan cenderung ke fitnah. Itulah yang memang kekuatan kita harus kita satukan dengan netizen Nusantara, dengan para relawan, dengan elemen masyarakat yang lain, supaya ini kemudian bisa mencerdaskan dan membuat masyarakat tidak gampang terprovokasi. Perjuangan ini apakah juga untuk mengantarkan barisan jelang 2019? Jauh banget, Mas. Enggak. Jauh. Usia pemerintahan Prabowo Gibran ini kan baru 2 tahun. 2 tahun jalan ya. Kita juga tahu sendiri bahwa Mas Gibran itu tidak pernah nyinggung-nyinggung kayak begini, ya, silaturahim dengan siapapun itu dilakukan, dan beliau fokus kerja, diperintahkan oleh Pak Prabowo ke Papua, ke bencana Aceh, ke sana, bahkan yang terakhir kemarin untuk menghadiri G20, beliau hadir ke Afrika Selatan. Jadi benar-benar
Mas Gibran itu fokus bekerja, fokus membantu tugas-tugas Pak Prabowo. Jauh banget kalau kita hubung-hubungkan dengan persiapan 2029. Kehabisan napas. Kalau itu kita persiapkan dari mulai sekarang. Ya, tapi bahwa membangun silaturahim di momen Lebaran halal fi halal itu kan hal yang baik. Itu. Oke? Apa lagi? Ini lebaran nih di Siap dong. Halo, bro. Halo, terus bro.